Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'an Allah ta'ala fi ulumi fit darain sumajib an Allah taqashahum bil maghfirati wa rahmah syaudil al-fatihah a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Wal maqalatu athaminata asyarah. Qila man taraka dhunuba riqqah qalbuhu. Artikel atau nasihat yang ke-18. Qila dikatakan man taraka dhunuba riqqah qalbuhu, siapa yang meninggalkan dosa hatinya menjadi lembut. Faqila, maka dikatakan an-nasihatu yukhshahulah, hati yang lembut. Dengan hati yang lembut itu hati yang tulus, mudah menerima nasihat agama, dan juga mudah mengamalkannya dengan secara khusyuk. Wa qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di kemudian hari atau pada hari pembalasan tidak ada lagi harta, tidak lagi gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang suci atau hati yang ikhlas, atau di sini dalamnya hati yang lembut. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada saat itu harta pun, anak pun tidak ada artinya. Artinya yang kembali kepada Allah yaitu hati kita. Fa fi hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al qalbu. Tidakkah engkau ketahui bahwa di dalam hati itu ada sekerat daging? Idza saluhat, apabila bersih, baik, maka seluruh jasad itu atau amalan akan menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila hati itu rusak, apabila yang sekerat daging itu rusak, maka yang lain pun, amalan pun akan menjadi rusak. Ala wahya al-qalbu, yang demikian adalah hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa sih itu hati? Hati itu organ tubuh yang paling sensitif. Dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Hati gede, kecil, dalamnya mau dilihat, dioperasi, dibedah, gak ada yang tahu. Tapi organ itu yang paling sensitif, gak bisa dilihat kasat mata, akan tetapi pengaruhnya itu menentukan bagaimana organ yang lain itu bergerak. Mata kita, badan kita, tangan kita, kaki kita itu bergerak dari hati, baru mengikuti dari hati itu. Kemudian hati juga yang memudahkan perjalanan tugas jasmani dan rohani. Dari badan kita bergerak dimulai dari hati, rohani kita bermula itu dari hati juga. Ala, maka dibilang makna qalbun salim, artinya hati yang bersih dari maksiat, bersih dari berhala kehidupan, bersih juga daripada mati atau dikunci hatinya.
Jadi kalau hati itu sudah lembut, mudah menerima nasihat, hati itu menjadi takut, dan hati itu, kelembutan itu akan mempengaruhi kepada anggota tubuh kita, bahkan lisan kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencontohkan suatu ketika beliau ditagih utang. Di saat itu di tengah-tengah majlis menjelang asar, di saat ditagih, yang nagih itu membelah barisan orang pengajian. Tiba di depan Rasul, diangkat kerah baju Rasul. Sampai sahabat Umar segitu marahnya, kata Umar, ya Rasul, izinkan aku tebas orang ini lehernya, karena nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ngapain nagih utang, padahal utangnya pada saat itu belum jatuh tempo. Kira-kira kita ditagih utang belum jatuh tempo, ditagih di depan umum, lagi beraktivitas, malu nggak kira-kira? Itu Rasul. Nah, sifat manusia juga, sempat minjem juga. Ditagih pada saat itu, Umar marah. Apa yang terjadi? Kata Rasul, orang Yahudi ngomong, ini Muhammad nih dan keturunannya, disebutin keturunannya, kabilanya, kalau minjem uang paling susah ditagih, padahal belum jatuh tempo. Apa yang dipinjam? 40 so' korma. Lalu apa kata Rasul? Umar, tolong pinjam, tolong ambilkan di Baitul Mal, bayar 2 kali lipat. Umar kaget. Utang belum jatuh tempo, ditambah lagi utangnya dibayar 2 kali lipat, berarti 40 sok. Umar protes. Ya Rasul, kenapa 2 kali lipat dibayar? Umar, yang pertama itu memang utang aku. Yang kedua, engkau sudah bikin kaget orang ini, ketakutan. Kalau kata kita, uang kaget. Kan kalau nagih kayak gitu paling enak, belum jatuh tempo dapat uang kaget lagi. Sebegitu akhlak Rasulullah, sebegitu lembutnya Rasul, padahal dipermalukan. Ikut tuh orang Yahudi itu bersama Sayyidina Umar ke Baitul Mal. Karena orang Yahudi pakai sorban, mukanya ditutupin, gak kelihatan. Sampai Baitul Mal itu Sayyidina Umar dipegang. Umar, emang gak kenal saya? Umar udah kesel, gak mau nengok. Umar, ini saya, kalau kata kita. Siapa engkau? Aku Zaid bin Sana'ah. Zaid bin Sana'ah itu salah satu orang ahli kitab dari Bani Israel atau dari Yahudi yang jago mentafsirkan kitab. Apa kata Zaid bin Sana'ah? Mar, saya mau melakukan begini, taruhannya saya tahu ini nyawa. Cuma saya ingin membuktikan apa yang ada dalam kitab saya. Ternyata terbukti kasih sayang Rasul, kelembutan Rasul itu lebih besar daripada amarahnya. Masya Allah. Jadi Rasul bisa marah, tapi marahnya, lembutnya lebih banyak daripada marahnya. Rasul bisa marah, tapi kasih sayangnya lebih besar daripada marahnya. Masya Allah. Saya cuma ingin membuktikan. Akhirnya Pak, anterin saya, pengen masuk Islam di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam karena kenapa? Kelembutan, kasih sayang, akhlak Rasulullah, hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebat nih kalau udah hati bicara. Wa qila wa man taraka haram.
Siapa yang meninggalkan perkara yang haram, fit ta'am wal malbus wa ghairihima, dalam perkara makanan atau pakaian, siapa yang meninggalkan perkara haram seperti pakaian atau makanan, wa aklul haram saffat fikratuhu, karena sebab memakan makanan yang haram atau memakan yang halal, maka pikiran itu akan menjadi jernih. Jadi makanan yang haram itu sebab tertolaknya ibadah dan doa. Dikatakan demikian kenapa? Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu baik kecuali menerima dengan yang baik juga. Anda ingin bersedekah, sedekah dari yang baik. Anda ingin berhaji, berangkatlah haji dengan harta yang baik juga. Ketika yang kita belanjakan, yang kita pakai dari yang haram, itu sebab tertolak doa atau sebab tertolak amalan ibadah. Jika dalam salah satu riwayat ada yang ingin Nabi mengatakan, ketika engkau berangkat haji dengan harta yang haram, engkau mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dijawab sama Allah la labbaik wala sa'daik. Gak ada labbaik, gak ada panggilan, gak ada bahagia buat kamu. Sekalipun udah sampai di depan Masjidil Haram atau di depan Ka'bah. To'amuka haram, malbasuka haram, masyrabuka haram. Makanan yang kamu makan dari yang haram, pakaian yang kamu pakai dari yang haram, minuman yang kamu minum dari hasil yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mau diijabah itu doa? Satu contoh, berangkat haji atau umroh, duitnya boleh hasil ngebohong atau boleh hasil korupsi. Dia talbiyah dia nggak ada apa-apanya, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab dari hasil bukan hasil yang halal. Doa pun sedemikian rupa, sehingga Ibrahim bin Adham itu pernah habis haji, beliau itu ingin ke Palestina, sehingga bawa bekal membeli korma. Ketika membeli korma, ada korma jatuh, dipungut, dimakan sama Ibrahim bin Adham. Dikiranya itu korma punya dia yang boleh beli. Akhirnya apa? Jalan tuh Ibrahim bin Adham karena nggak tahu. Antara Mekah dan Palestina jalan kaki 4 bulan perjalanan itu. Sampai di Kubah Sakhra, Ibrahim bin Adham ini terkenal sahibul ijabati doa. Orangnya terkenal mustajab. Kalau orang minta didoain sama dia, itu doanya dikabulin sama Allah. Sampai di Kubah Sakhra itu Ibrahim bin Adham mendengar bisikan malaikat. Ada ngomong, ini Ibrahim bin Adham yang dulunya doanya mustajab. Enggak, kata yang satu. Sekarang udah nggak dikabulin doa dia. Kenapa? Karena sebab makan 1 butir korma. Apa yang terjadi? Mendatangin lagi, balik lagi dari Palestina ke Mekah, cuma mau minta dihalalin 1 butir korma. Kita kira-kira kalau lagi di mall makan lengkeng, mungkin belinya 1/2 kilo, nyobainnya 10. Silahkan coba, asal jangan dibawa pulang. Ya coba mah pantasnya 1 aja. Nyoba terus gak berhenti. Itu Ibrahim bin Adham sampai balik lagi tuh.
Sampai di Mekah ketemu gerobak yang biasa dagang korma ini, tapi orangnya beda. Ditanya, mana yang dagang korma kemarin? Oh, itu ayah saya, sudah meninggal dunia. Saya ini anaknya. Tolong saya minta dihalalkan. Waktu saya beli korma, ada korma jatuh, saya pungut, saya makan. Ini sebab saya ini, doa saya udah gak kagak diijabah, tertolak. Tolong dihalalkan. Kata anaknya ini sebagai ahli waris, Tuhan, kalau saya marido, saya halalin. Tapi kami bersaudara banyak dan tempat tinggalnya berbeda-beda. Silakan kunjungi saudara kami satu-satu. Satu di Kelapa Dua, ada satu lagi di Kronjo, ada satu lagi di Legok. Cuma minta dihalalkan satu butir korma. Ini hati-hati yang namanya makanan. Sehingga dibilang apa? Makanan itu benih perbuatan. At-ta'am badrul af'al, in akala khairan kharaja khairan, wa in akala syaran kharaja syaran, wa in akala syubhat kharaja syubhat. Makanan itu benih perbuatan. Kalau yang dimakan dari yang halal, keluar perbuatannya halal, baik. Diajak sholat enteng, diajak tahajud enteng, diajak baca Quran enteng, ke masjid enteng. Kenapa? Bisa jadi dari yang halal awalnya, enak dibawa ibadah. Ketika yang dimakan yang haram, keluar perbuatan yang haram juga, tidak mustahil. Ketika dimakan yang syubhat, bisa jadi keluar dari perbuatan yang tidak jelas. Wa aklul halal saffat fitratuhu. Adapun memakan makanan yang halal, maka pikiran itu akan menjadi jernih, kata Imam An-Nawawi. Sehingga dampak dari makanan itu betul-betul mempengaruhi kepada seseorang. Seorang pengen baik, diawali dengan makanan yang halal dulu. Makanya dibilang, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Ketika datang dengan iman, makan dengan yang halal juga di situ dalamnya, baru dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Ini aklul halal. Wa muhlikatul qalbi, ataupun yang dapat perkara yang dapat merusak hati. Wa qala Imam Hasan Basri, dikatakan bahwa perkara yang dapat merusak hati, yukhti'u alal amali at-taubah fil mustaqbal. Perkara yang bisa merusak hati kita, yukhti'u alal amal. Orang itu melakukan dosa dengan harapan dia bisa taubat di kemudian hari. Ini yang repot nih. Kenapa bisa sedemikian rupa dikatakan merusak hati? Sebab ketika orang melakukan dosa dengan harapan saya bisa taubat di kemudian hari, hakikatnya dia itu sudah sombong. Ayo bang, kita tuh berbuat baik, udah jangan begini aja, kita bilang gampang, besok saya bisa taubat. Padahal yang tahu umur besok siapa? Kecuali cuma Allah. Atau diajakin lagi, ayo udah waktunya kita berbuat baik, dia bilang apa? Besok saya bisa, masih ada umur. Nah itu salah satu, ada unsur kesengajaan atau berpotensi hati menjadi gelap, melakukan dosa dengan harapan dia bisa taubat di kemudian hari. Ini hati-hati.
Ini termasuk orang yang iktiror. Apa iktiror? Orang yang tertipu dengan dosanya. Padahal kata Allah, innahu ghafar liman taba. Allah itu memberikan ampunan buat orang yang bertaubat, bukan sengaja melakukan dosa. Ini yang kadang-kadang kita nggak kerasa ketipu. Masih ada umur, masih muda, padahal kita nggak tahu. Nggak taunya gimana? Tertipu. Bahwasanya ampunan itu diberikan buat orang yang bertobat, bukan sengaja kita melakukan dosa. Ini seakan apa-apa. Kita itu lagi kayak seperti ngeledek Allah. Ini sebab tidak kepahaman kita dengan makna tobat itu sendiri. Atau yang lebih tinggi lagi, ketika dia diingatkan, orang itu mengatakan, ini urusan saya sama Allah. Nah, ini yang repot ini. Seperti menantang Allah. Ingat pesan Sayyidah Aisyah dalam salah satu riwayatnya, beliau mengatakan, seorang ketika melakukan dosa itu hatinya tertutup satu titik demi titik apabila tidak diiringi dengan taubat. Atau mungkin kata Nabi, iringi kejelekan dengan kebaikan. Wa'atsbi sayyata hasanatan tamhuha. Iringi kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan terhapus kejelekan itu. Yang repot udah berbuat dosa tapi nggak diiringi dengan taubat, itu hati akan tertutup dengan titik-titik. Lama-lama ketutup, orang itu susah akan menerima nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini jangan dikira yang kecil itu tidak akan besar. Yang kecil itu akan, dari yang kecil akan menjadi besar, dan bahayanya akan menutup. Kalau sudah tertutup nur Allah, orang itu susah menerima petunjuk atau nasihat dari dirinya sendiri, dari orang lain, sekalipun datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran, atau dengan adanya kematian. Kemudian wal muhlikatu tsaniyah, adapun yang perkara merusak hati yang kedua, annas alladzina ladaihim ma'rifah walam yumarisuha, orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini yang bikin rusak hati. Sehingga Nabi dalam salah satu riwayat, beliau berlindung kepada 4 perkara. Di antaranya, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi, apa sih ilmu yang tidak bermanfaat itu? Ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Punya ilmu, ngaji kesana kesini tapi tidak menambah takutnya kepada Allah. Di majelis sono hadir, di masjid sono hadir, bagus, tapi nggak menambah takut kepada Allah. Padahal hakikat orang yang ilmu dikatakan orang berilmu itu, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itulah orang yang alim, itulah orang yang manfaat ilmunya. Kenapa? Dia merasa udah tahu ilmu Allah, bagaimana cara Allah mengawasi kita. Dia paham, timbul rasa takut. Yang kedua, mayazidu fi ma'rifatika, enggak bertambah ma'rifatnya kepada Allah. Atau mayughallilu fi min rubbati fid dunya, dalam perkara dunia tidak pernah merasa puas. Sebaliknya, dalam perkara akhirat dia merasa sudah puas. Nah, ini yang repot. Baru punya ilmu merasa udah cukup, oh udah cukup segini juga. Nah, itu bahaya. Akhirnya menjadi jumud, diam di tempat, nggak luas wawasannya, sehingga mudah menyalahkan orang lain. Padahal itu ada pendapat yang banyak, yang luas dalam Islam itu.
Wa yaqladu makaidis syaiton, bisa jadi orang itu tertipu dengan tipu daya setan. Sebab kenapa? Dengan ilmunya dia itu tidak semakin dekat kepada Allah, justru jauh kepada Allah. Inilah yang dibilang Nabi, manis dada ilma walam yazid huda illa bu'dan. Seberapa banyak orang yang nambah ilmunya, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi jauh kepada Allah atau jauh dari hidayah Allah. Siapa mereka itu? Dikatakan inilah bisa jadi dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang perkara merusak hati au muhlikatul qalbi adamul khulusin, orang itu tidak ikhlas dalam amal. Yuk kita lihat apa itu ikhlas. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ikhlas itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama al-istofa. Apa? Ikhtarahumullah liyakuna qudsin. Allah pilih menjadi orang-orang yang suci. Siapa mereka itu? Mereka berpaling daripada kehidupan dunia. Ketika dia mencari sesuatu, yang dia utamakan itu untuk Allah dulu, baru separohnya dunia. Cari dunia untuk akhirat. Kudisin. Tadkuru daiman akhirah, selalu ingat negeri akhirat. Ini orang kalau udah ingat negeri akhirat, di dalam negeri akhirat itu berarti ada balasan. Kalau sudah di dalamnya ada balasan, orang itu mengerjakan amal udah nggak perlu cerita atau nggak perlu pengen dilihat orang. Kan kadang-kadang kita nggak sengaja. Satu contoh, misalnya bapak ibu sedang berada di Mekah, umrah atau haji. Malamnya bisa tawaf, bisa sholat di depan Ka'bah, atau mungkin bisa masuk di Hijr Ismail. Bagus ibadah itu. Tahu-tahu pagi-paginya istri cerita sama temennya, Teh, ya tadi malam saya sama suami saya nikmat banget, bisa tawaf bareng-bareng, bisa sholat di Hijr Ismail, bisa menyentuh Ka'bah, Masya Allah indah. Yang ditanya hatinya lagi gak enak. Dia bilang apa? Emang gua nanyain? Enak gak gitu? Tapi kalau kita bilang inilah, biarlah ini rahasia antara aku dengan Allah, kita nggak usah cerita pun Allah udah tahu. Ini kudisin, dipilih menjadi orang-orang yang suci. Sehingga apa? Tadkuru daiman al-akhirah, selalu ingat negeri akhirat, sehingga beramal soleh untuk akhirat. Nggak perlu orang lain tahu, biarlah itu rahasia antara aku dengan Allah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji dikatakan al-khulusu minasyawaib, suci dari macam-macam kotoran. Ini bersandar kepada firman Allah, wa inna fil an'amil la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini faktin wa damin wa labanin khalisan sa'iqan lisyaribin. Ini susu, ibarat susu yang bersih. Ini dalam Al-Quran nih. Susu itu bersih putih, berada di dalam perut binatang ternak. Jadi mulanya itu apa? Kotoran, darah. Lihat sapi makan daun,
Daun itu kira-kira mau dimakan sapi dicuci dulu nggak? Ada abunya nggak? Ada kotorannya nggak? Ada pasirnya? Dimakan sama sapi itu. Setelah dimakan masuk jadi darah. Kemudian apa? Kotor. Tapi ketika keluar dari susu itu bersih ketika menjadi susu. Nah, ini artinya apa? Orang yang melakukan atau keikhlasan itu khulusun minasyawaib, bersih dari kotoran. Jadi yang keluar cuma yang bersih-bersihnya aja. Sehingga dalam kitab Az-Zuhud itu Nu'aim ibnu Hammad mengatakan ada 3 tobaqat, ada 3 tingkatan yang namanya ikhlas. Tingkatan ikhlas nih ada 3, kita masuk yang mana? Yang pertama muhsin. Muhsin itu orang mukmin baru mencapai ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kamu menyembah Allah seakan-akan ngelihat Allah. Kalaupun kau nggak mau melihat Allah, Allah pasti ngelihat kita. Ini muhsin. Artinya apa? Orang baru belajar menuju ikhlas. Makanya dibilang derajat ihsan. Yang kedua, mukhlis. Mukhlis itu orang yang sudah mengerjakan atau mengerjakan sesuatu karena berbakti kepada Allah. Kita ibadah apapun, berkorban, haji, sholat, puasa dan lainnya, beramal soleh atau sedekah, itu apa? Tidak lain untuk bakti atau ibadah ta'abudan kepada Allah. Datang yang ketiga, mukhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlas ini dia sudah beribadah dan itu dijadikan rahasia antara dia dengan Allah, namun dia sudah ikhlas, orang ini tidak tahu. Bapak udah berbuat baik, ikhlas, tapi kita nggak tahu kalau kita udah ikhlas. Nah, inilah yang mukhlas ini. Dia sudah ikhlas, dia sendiri nggak tahu. Makanya ibarat ditamsilkan nama Kiai Zainuddin MZ itu ibarat orang buang kotoran udah nggak ada inget lagi dah. Tapi ini bukan kotorannya, orang udah berbuat baik udah nggak diinget lagi. Nah, itu seperti itu. Makom yang ketiga inilah yang paling tinggi, mukhlas. Orang yang demikian ini orang yang dicari oleh Allah, bukan dia yang mencari Allah. Artinya tidak sadar kalau dirinya sudah berbuat ikhlas. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu terkenal dengan kedermawanannya. Bahkan Sayyidina Umar kalah cepat. Setiap mau ada apa-apa paling awal Abu Bakar Siddiq, bahkan diikutin sama putrinya Asma, ahli sedekah. Ketika itu apa? Abu Bakar Siddiq dapat banyak pujian karena kebaikannya, karena kedermawanannya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Allahumma anta a'lam binafsi, kata Abu Bakar. Ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah dengan keadaan diriku. Wa ana a'lam binafsi minhum, aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka ya Allah. Ij'alni khairan mimma yazunnun, kata Abu Bakar Siddiq, jadikan diriku lebih baik dari yang mereka sangka. Waghfirli, ampunin. Jadi Abu Bakar itu dipuji itu justru malah akan berdoa. Doanya apa? Takut. Jadikan mereka yang tidak tahu itu
ampunan ya Allah. Waj'alni khairan mimma yazunnu, jadikan diriku lebih baik dari yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun, ampunin ya Allah, mereka tidak tahu siapa aku. Wala tuakhidni bima yaqulun, jangan engkau siksa aku ya Allah sebab perkataan mereka. Kan kita kadang-kadang udah berbuat baik, dipuji sama orang, disanjung sama orang, semakin bertambah emang pantas. Tapi Abu Bakar Siddiq malah kan takutnya apa? Salah apa yang mereka duga karena dia nggak tahu. Makanya dalam Imam Al-Baihaqi dikatakan, ini termaktub riwayat daripada Imam Al-Baihaqi tentang doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dipuji dengan sedekahnya. Al-Mukhlis, ini tingkatan yang tertinggi. Kemudian wal muhlikatu rabi'ah, adapun perkara yang bisa merusak hati atau celaka hati, ghairu syakirin ala tamattu'i wa rizqillah, orang itu tidak bersyukur menikmati rezeki yang Allah berikan. Dalam kitab Nasail Bad sebutkan makna asyukru irja'ul adli fi mardatillahi ta'ala wa irja'ul amwal fiha. Orang itu bersyukur menggunakan anggota tubuh dan harta atau badan untuk mendatangkan ridho Allah. Kita dikasih badan sehat, kembalikan kepada Allah. Dikasih harta, dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Untuk yang mendatangkan ridho Allah. Apa sih artinya ridho? Jadi ridho itu sesuatu yang kesudahannya itu mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Kita sering dengar ridho Allah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Ridho di sini apa? Kebaikan yang sesudahnya atau amal yang sesudahnya mendatangkan kebaikan. Ridho. Dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat harta, itu dipergunakan untuk mendatangkan ridho Allah. Dengan lisannya dia mengucapkan alhamdulillah, dengan hatinya segala sesuatu ini datangnya dari Allah, milik Allah. Dengan perbuatannya badannya sehat, dia gunakan untuk ibadah dengan sholat atau menolong orang lain. Dengan hartanya dia belanjakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya apa? Orang yang bersyukur atas rizki Allah dengan doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu. Wal muhlikatu khamisa, adapun perkara yang bikin merusak hati, la sya'a billah sya'allah la yashku ala yashku, tidak rela dengan ketetapan Allah melainkan mengeluh. Nah ini, jadi suatu ketika Sayyidah Fatimah, ketika Rasul datang itu dalam keadaan menangis sambil menggiling gandum. Ini dalam kitab Ukulujen. Sambil nangis Fatimah itu, tapi menggiling gandum. Rasul datang deketin Fatimah. Kenapa nangis Fatimah? Kalau kata kita gitu. Terus Rasul bilang, Allah tidak menyebabkan matamu menangis. Lalu Fatimah bilang, wahai ayah, aku menangis karena kesibukan rumah tangga, kata Fatimah. Tiap hari dikerjakan seperti ini tanpa seorang pun yang membantu aku ya Rasulullah.
Akhirnya apa? Rasul mendekat. Fatimah ngomong, wahai ayah, tolonglah bilang ke Ali supaya dikasih pembantu atau asisten rumah tangga kalau zaman sekarang ini, biar tugas saya nggak terlalu berat ya Rasul. Wahai ayah, kata Sayyidah Fatimah. Mendengar cerita itu Rasulullah SAW berdiri. Itu gandumnya diambil sama Rasul sambil mengucapkan bismillah. Lalu Rasul memberikan nasihat kepada Fatimah. Jadi jangan, siapapun bisa ngeluh. Anak Nabi aja bisa ngeluh Sayyidah Fatimah. Karena soal rumah tangga, karena dapur dikerjain sendiri. Makanya bapak suami juga kudu nauin kalau bini lagi capek, bisa jadi capek dengan urusan rumah tangga. Capek bebenah, capek beberes, capek ngurusin anak. Sekali-sekali nggak apa-apa membantu, tapi bukan catatan itu kewajiban. Jadi mentang-mentang membantu tiap hari dibantu, giliran nggak dibantu marah-marah, salah juga. Jadi boleh membantu, tapi itu bukan kewajiban, bukan sepenuhnya kewajiban. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Fatimah, Allah ingin memberimu kebaikan. Allah pengen ngelebur dosamu. Allah pengen mengangkat derajatmu, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, tiadalah seorang istri menggiling tepung atau gandum untuk suami dan anak-anaknya. Digiling biasanya buat bikin roti atau dengan biji gandum. Itu Allah akan memberikan kebaikan baginya setiap biji gandum. Masya Allah. Satu biji gandum itu banyak. Tiap biji gandum itu ada kebaikan. Yang kedua, meleburkan dosamu gara-gara biji gandum, mengangkat derajatmu. Kemudian dibilang lagi, wahai Fatimah, ketika seorang istri itu berkeringat waktu menggiling tepung, lagi ngegiling tepung keluar keringat, kata Rasul apa? Maka Allah akan jauhkan dia daripada jarak api neraka dengan 7 khonadik. Keringatnya aja itu bikin dijauhkan dari api neraka. 7 hondak. Hondak itu apa? Ada perang hondak, 7 parit. Sampai seperti itu. Dibilang lagi sama Rasul, wahai Fatimah, tidaklah seorang istri ketika memakaikan minyak rambut, menyisir, mencuci pakaian, kecuali Allah memberikan pahala. Apa pahala di situ? Pahala memberi makan 1000 orang yang lapar. Ibu tuh makain baju buat anak, makain minyak rambut buat anak, nyisirin, nyuciin pakaian. Ditambah lagi pahala memberi pakaian kepada 1000 orang yang telanjang. Kita setahun sekali aja belum tentu ngasih pakaian buat orang ganti baju sebanyak 5 orang, paling 2-3 orang. Ini 1000 fadilahnya. Ditambah lagi kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, ketika seorang istri itu mengandung atau hamil, malaikat memintakan ampun untuknya. Ditambah lagi Allah menulis 15.000 kebaikan itu buat yang hamil. Wahai Fatimah, ketika datang melahirkan seorang istri, Allah tulis pahalanya pahala mujahidin, orang yang berperang di jalan Allah. Jadi jihadnya perempuan itu ada 2. Yang pertama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang kedua jihadnya perempuan itu ketika dia waktu melahirkan. Makanya ketika ada yang meninggal dunia itu dapat syahid
haid dunia. Wahai Fatimah, ketika seorang istri melahirkan, Allah keluarkan berbagai macam dosa hingga dia bersih sebagaimana dia waktu baru dilahirkan. Yang terakhir, wal muhlikatul qalbi dafa'tumul mauta walam tastafidu min dzalik. Engkau menguburkan orang mati tapi engkau tidak mengambil pelajaran. Jadi yang bikin hati itu rusak, kita suka nganterin orang mati tapi nggak bisa mengambil pelajaran. Apa pelajaran orang mati? Banyak. Orang mati itu nasihat yang tidak berbicara. Sehingga kata Nabi, kafa bil mauti wa idho, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, inna qabra awwalu manazilul akhirah, faman naja fama ba'dahu aisar, wa man lam yanja fama ba'dahu asyaddu minhu. At-Tirmidzi bi Sunani. Kata Nabi, kuburan itu rumah kamu yang pertama di akhirat. Ini kuburan ini kecil nih, gede-gede nih. Itu rumah kamu yang pertama di akhirat. Dilanjut lagi kata Nabi, fa'in naja. Pak di sini litakib, sebab kamu mati ke dalam lubang kubur. Fa'in naja, apabila kamu selamat pertama kali masuk kubur, selamat dari siksa kubur. Itu apa kata Nabi? Fama ba'dahu aisar minhu, maka nanti sesudahnya itu kamu menuju akhirat itu lebih mudah. Makanya awalin mati itu mati husnul khotimah, itu selamat ketika masuk dalam kubur. Faman lam yanja faliyadu billah. Siapa yang tidak selamat pertama kali masuk ke dalam kubur, masuk kubur pertama kali nggak selamat lagi. Kata Nabi apa? Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka sesudahnya itu lebih berat lagi siksanya. Sehingga Ibnu Daqqaq mengatakan ada kemuliaan orang yang banyak mengingat mati. Jadi boleh kita ingat mati, lagi di masjid kita ingat mati, bagus. Kenapa? Kata Imam Ibnu Daqqaq, dikatakan atubu alal fawri, orang kalau banyak mengingat mati, orang itu segera bertobat. Wa qalbul qana', timbul hati yang qanaah. Apa qanaah? Arido bi qadaillah, ridho dengan ketetapan Allah. Ilman anna ma indallah khairul lil abrar, dia yakin apa yang di sisi Allah itu yang terbaik. Wal ijtihad fi ibadatihi, orang itu sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa amal ghaflatul maut, adapun orang yang lalai akan kematian, maka baginya akan 3 perkara didapatkan. Tuakhirut taubah, orang itu menunda-nunda taubat. Yang kedua, laisa sa'idan ma'al qadha, orang itu enggak redho dengan ketetapan Allah. Dan yang ketiga, wa kusul, orang itu malas untuk beribadah. Makanya kalau kata Nabi, man atat alaihi arbaun sana, siapa yang usianya udah sampai 40 tahun, kebaikannya kalah dengan keburukannya, fal yuhajir, maka lebih baik orang itu hijrah ke neraka. Jadi kalau udah usia 40, udah wayahnya, udah waktunya kita untuk mempersiapkan buat kembali kepada Allah. Bahkan Fudail bin Iyad itu mengatakan 60 tahun. Sebab kalau udah 60 tahun itu udah deket lagi. Ini yang mengatakan kita, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan hati kita, hati-hati yang rusak atau hati yang rusak atau perkara muhlikatul qalbi. Saya rasa cukup sampai di sini karena sudah semakin siang. Mohon maaf, yang benar ilmu dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa fana ya karim ya jalali wal ikram alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a wa jami' ahli maqabir hadhil qaryah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu waj'al jannata mathwahum. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah